Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Om Asyu. Kali ini dalam video saya akan membuat sebuah spanduk dengan menggunakan Photoshop. Baik, sebelumnya teman-teman ketika pengen membuat sebuah spanduk, saya harapkan teman-teman silahkan menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, di mana saya sebelumnya sudah mendownload berbagai macam gambar yang akan saya gunakan untuk pembuatan spanduk saya. Nah, kemudian jika sudah selesai, teman-teman buka Photoshopnya seperti ini, kita klik file, kita akan memulainya dengan membuat kerangka untuk spanduknya. Kita klik file, kemudian klik new, kita atur seberapa panjang spanduk tersebut. Nah, di sini saya akan membuat spanduknya panjangnya sekitar 4 meter dan tingginya 1 meter. Jadi 1 meter itu kan 100 cm, dan untuk 4 meter berarti 400 cm. Nah, karena komputer saya kalau saya paksakan menjadi 100 kali 400 cm seperti itu, saya ditakutkan akan lemot ya. Jadi saya akan membuat perbandingan, yaitu perbandingannya 1:5. Jadi untuk lebarnya yang tadinya 400 kita rubah jadi 80. Untuk tingginya yang 1 meter banding 5 berarti benar 20. Kita akan klik OK. Backgroundnya kita biarkan warna putih RGB, kemudian OK. Nah, jadi ini bisa nanti tetap bisa digunakan untuk 1 meter kali 4 meter. Ini tetap sama kok, dalam Photoshop bisa dipakai seperti itu. Nah, untuk bagian backgroundnya, warnanya ini akan saya rubah. Saya akan menggunakan gradient untuk pewarnaannya. Teman-teman bisa menggunakan paint bucket, terserah, tapi kalau saya lebih suka menggunakan gradient kali ini. Nah, pada bagian atasnya kita cari tipe warna yang kita inginkan. Saya akan menggunakan yang ini saja. Terserah ya, pada pengaplikasiannya teman-teman pengen menggunakan warna apapun diperbolehkan. Nah, nanti hasil warnanya seperti ini. Tapi kalau teman-teman pengen mengubah warnanya, kita klik pada bagian warnanya ini, kita klik sekali lagi. Kemudian teman-teman rubah. Saya akan merubah warnanya menjadi warna ungu. Oke. Bagian tengahnya saya rubah menjadi warna putih. Dan bagian yang lain saya rubah warnanya menjadi warna cyan seperti ini. Jadi biar terkesan warna-warni. Kalau sudah klik OK, kita lakukan hal yang sama. Klik, tahan, dan geser. Maka warnanya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, bisa juga diatur teman-teman pengennya seperti apa pola warnanya. Kalau ditarik dari atas ke bawah, maka hasilnya akan horizontal seperti ini. Baik, langsung saja. Berikutnya kita akan membuat teksnya ya. Kita klik simbol T ini, kita klik, kemudian klik di sini. Nah, maka kita akan bisa mengetikkan teksnya. Kita akan tulisan nama tokonya. Karena saya akan membuat spanduk untuk toko peralatan olahraga, kita ketik toko apa nih namanya? Misalkan toko Boom. Sebagai contoh saja ya. Nah, teks ini kalau memang ukurannya kecil, teman-teman tidak usah khawatir, kita ketik aja seperti biasa. Mau kecil mau besar, ketik aja seperti biasa. Kalau sudah, teman-teman blok semuanya atau tekan Ctrl+A untuk memblok semua teksnya. Kemudian pada bagian size teks ini yang 40 ini kita klik, teman-teman pilih ukurannya. Nah, maka ukurannya akan berubah. Kalau pengen diukur sesuai dengan ketentuan kita sendiri, kita blok. Kalau misalkan ini tidak ada ya ukurannya, kita hapus. Teman-teman silakan masukkan angka yang diinginkan, misalkan 200. Nah, maka teksnya akan berubah menjadi besar. Kalau teman-teman pengen mengganti tipe teksnya, bisa. Pada bagian sebelah kanan ini ada propertiesnya. Huruf T ini teman-teman double klik. Maka kita akan bisa untuk tipe hurufnya akan muncul. Teman-teman bisa klik di sini, cari tipe huruf yang teman-teman inginkan.
Saya akan menggunakan tipe huruf ini saja nih. Iris bold. Nah, seperti ini. Oke, sudah kelihatan. Berikutnya yang akan saya lakukan adalah membuat supaya teks ini menjadi kontras. Sebenarnya teman-teman bisa saja mengganti warnanya sesuai keinginan dengan cara yang tadi, double klik pada bagian T yang ini. Kemudian di sini ada simbol untuk warnanya, warna putih ya, atau pakai yang ini juga sama, tidak apa-apa. Kita klik pada bagian pewarnaan, klik di sini, teman-teman silakan rubah warnanya. Terserah mau warna merah, mau biru, hijau, dan lain sebagainya. Saya akan menggunakan warna merah supaya terlihat jelas. Nah, ternyata pada saat dirubah menjadi warna merah, tulisannya itu tidak kontras gitu. Malah terkesan samar. Cara supaya teks ini bisa muncul atau terlihat jelas, teman-teman menggunakan fungsi tools layer. Kita klik pada bagian layer, jangan lupa diklik pada bagian teks yang ingin dirubah, pengen diedit maksud saya. Kemudian klik layer, kita pilih pada bagian layer style, pilih outer. Kemudian teman-teman pada bagian simbol rectangle kotak kuning ini klik, pilih warna untuk bagian tepinya. Saya akan memilih warna putih supaya nanti bagian tepinya ini terlihat jelas ya. Pilih warna putih, oke. Kita rubah screen-nya menjadi normal. Kalau kita perhatikan di sini sudah ada perbedaan. Untuk opacity-nya bikin 100%. Nah, sekarang pada bagian range teman-teman ubah menjadi 1 sehingga nanti teksnya ini seperti yang teman-teman lihat semakin jelas. Nah, kita rubah 1. Nah, sekarang kalau pengen diperbesar untuk bagian tepi ininya, teman-teman tinggal pada bagian size diperbesar. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah klik OK lagi, maka teks yang sudah kita buat sekarang terlihat lebih jelas dari sebelumnya. Berikutnya, kalau teman-teman pengen membuat teks seperti ini lagi dengan ukuran yang berbeda atau dengan teks yang berbeda, teman-teman tidak perlu lagi membuat dari awal seperti klik teks kemudian style, tidak perlu. Teman-teman hanya tinggal pada bagian ini, klik kanan, kemudian pilih duplikat, langsung klik OK. Kita geser ke bawah, maka teksnya akan menjadi ganda. Kita hanya tinggal mengganti teksnya saja. Saya akan merubah teksnya menjadi toko peralatan olahraga. Kita double klik pada bagian ini. Oke, kita klik OK. Nah, sekarang kan tulisannya terlalu besar nih, terlewat hingga posternya spanduknya jadi terlalu kecil. Kita lakukan hal yang sama, double klik pada bagian atas yang 200 ini, kita rubah seperti tadi, kita rubah menjadi misalkan 100. Nah, hasilnya maka menjadi seperti ini. Kemudian untuk teksnya, kalau teman-teman pengen merubahnya, lakukan hal seperti tadi, double klik, pilih tipe teks yang teman-teman inginkan. Kemudian kalau dirasa pengen merubah pada bagian tepinya tadi, ini kan bagian tepinya ini kan warna putih ya, warna putih sekarang akan kita rubah. Kali ini yang teman-teman perlu lakukan hanya mengklik atau double klik pada tulisan outer glow di bagian ini. Kita double klik, maka menu yang tadi akan muncul. Teman-teman hanya tinggal klik saja warna yang diinginkan. Kita klik warna yang kita inginkan, misalkan warna merah. Oke, kita OK. Kemudian untuk size-nya kita perkecil jadi 10 saja deh.
10, kemudian oke. Nah, hasilnya seperti ini. Kita akan merubahnya menjadi warna putih karena ini yang saya rubah warna merah ini tepiannya, kita rubah warnanya. Jadi kita buat kebalikannya seperti tadi. Klik, pilih warna, dan hasilnya akan menjadi seperti toko peralatan olahraga. Mas, gimana kalau untuk teksnya warnanya berubah-ubah? Bisa, hal itu teman-teman bisa lakukan dengan cara double klik. Kali ini jangan diblok semuanya, kita blok sebagian saja. Untuk peralatan, blok, pilih warnanya, warna hijau misalkan. Oke, untuk olahraga putih, untuk tokonya misalkan pengen diganti warna yang lain, silahkan saja. Ini hanya contoh ya. Nah, maka teksnya akan berubah sesuai dengan keinginan kita. Oke, lanjut. Tadi kita sudah menyiapkan beberapa gambar. Ada beberapa cara untuk memasukkan gambarnya. Yang pertama, kita klik file, klik open, kita cari di mana letak gambarnya tadi. Saya menaruhnya di picture, meme, dan India. Ini contoh. Kalau teman-teman pengen memasukkan gambarnya, bisa dengan sekaligus atau satu persatu tidak apa-apa. Misalkan dengan kita masukkan gambar bola, klik open. Atau pengen lebih dari 2 gambar sekaligus, teman-teman tahan tombol CTRL yang ada di keyboard. Kita tahan, pencet dan tahan. Nah, seperti ini, kemudian klik open. Maka gambarnya akan terbuka. Nah, ternyata ada satu gambar nih yang tidak ikut terbuka. Berarti yang tidak ikut terbuka ada bola basket, bola sepak, berarti bola voli tidak ikut terbuka nih. Oke, akan ada cara lain untuk bagaimana agar bisa masuk ke file Photoshop kita. Kita abaikan saja dulu. Kita akan setting gambar bola ini. Kalau kita langsung memindahkan, pertama kita klik tanda panah ini ya. Kita klik tanda panah ini. Karena kita ingin memindahkan gambar bola ini ke sini. Teman-teman klik gambar bola ini, tahan, dan geser ke arah olahraga. Nah, tentu kalau teman-teman perhatikan di samping gambar bolanya ini masih ada gambar putih-putihnya ya. Jadi kita akan menghapusnya. Caranya, lihat di sini, ini layer 1. Layer 1 itu kalau kita menambah satu objek, maka di tiap bagian properties akan menambah satu objek lagi. Maka ini adalah objek layer 1 ini menandakan objek untuk bola basket ini. Kita hapus layer 1-nya, klik kanan, pilih delete layer. Nah, maka akan hilang. Kita akan menggunakan tools Magic Erase. Pada bagian penghapus, gambar penghapus ini teman-teman klik kanan, pilih Magic Erase. Ya, kemudian klik pada bagian tepinya. Seperti ini. Maka secara otomatis bagian tepinya akan menghilang. Seperti itu. Kita tinggal klik lagi nih bagian tanda panahnya. Klik, tahan, geser, dan pilih ke sini, maka gambar bolanya akan berpindah. Jadi kalau teman-teman yang pengen gambarnya nanti tidak perlu dihapus bagian tepinya, ketika mendownload sebuah gambar, teman-teman download dengan gambar yang ekstensinya PNG. Jadi misalkan bola basket, teman-teman ketik tuh bola basket PNG, maka nanti gambarnya akan bersifat PNG, di mana tidak perlu lagi menghapus bagian tepinya seperti itu. Oke, gambar bola basket ini kalau diperhatikan terlalu gede kan ya. Kita pengen mengecilkannya. Masih di layer 1 karena ini untuk bola basket. Atau mungkin nanti kita atur sekaligus. Satu-satu aja dulu deh. Nah, untuk bola basket ini kita klik file. Maksud saya edit. Kita pilih free transform. Nah, maka akan ada tandanya. Teman-teman kalau pengen mengecilkan objek ini secara bersamaan, karena kalau kita klik seperti ini, maka bola basketnya bisa lonjong ya. Tapi kalau pengen mengecilkan secara bersamaan, teman-teman harus menekan tombol shift, tekan dan tahan tombol shift. Maka objeknya akan berubah bentuk
sesuai dengan dimensinya. Seperti itu. Oke, kita klik tanda panahnya, kemudian klik apply untuk menentukan gambarnya. Gambar bola basket sudah selesai, kita close supaya tidak mengganggu ya. Sekarang bola sepak, lakukan hal yang sama seperti tadi. Klik magic erase, kemudian hapus bagian tepinya. Ups, ternyata bagian tepinya ikut hilang ya, karena memang dia menempel warna putihnya. Kita klik Ctrl plus Z untuk mengembalikan. Nah, kalau seperti ini teman-teman klik pada bagian apa sih ini namanya, poligonal. Nah, kita akan mengambil bagian tepinya saja. Klik kanan, pilih magnetic lasso tool. Klik. Oke, kita klik pada bagian salah satu tepinya, klik. Teman-teman gerakan, kayaknya saya salah menggerakkan nih. Kita klik dulu. Oke, kita kembalikan kondisinya seperti semula. Ctrl Z. Kita klik di sini. Nah, jadi jangan sampai apa ya? Kalau dibilang jangan sampai posisinya nanti berubah. Karena dia warna putihnya ini oke dah. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Kayaknya kalau dipindahkan tidak bagus. Hasilnya seperti ini, tidak bagus. Kita ulangi sekali lagi. Kita klik kanan, delete. Oke, sementara saya pause terlebih dahulu ya supaya hasilnya bisa terlihat. Baik, saya sudah melakukan pengeditan pada gambar bolanya. Sekarang tinggal dipindahkan ya, biar tidak terlalu lama. Karena pada tutorial ini kita akan membuat intinya kita akan membuat sebuah spanduk. Bagaimana cara untuk melakukan pengambilan gambar ini, ada video saya yang lainnya. Silahkan dilihat di channel saya yang lain. Kita pindahkan, klik, tahan, dan kita pindahkan lagi seperti tadi. Nah, tadi kan kita menggunakan edit kemudian free transform. Teman-teman kalau perhatikan di sini ada tulisan Ctrl plus T. Ini artinya kalau kita memencet tombol Ctrl plus T sama fungsinya seperti kita melakukan free transform. Kita akan klik pada keyboard Ctrl plus T. Nah, maka secara otomatis gambar ini akan memiliki posisi di mana kita bisa melakukan perubahan secara bersamaan, sama seperti fungsi dari free transform seperti itu. Kita tahan shift-nya. Oke, kita taruh di sini. Nah, untuk yang tadi kan gambar bola voli tidak muncul. Caranya adalah kita klik pada bagian gambar volinya seperti yang tadi. Klik, tahan, geser, dan pindahkan ke arah objek lembar kerja kita. Kita lepas. Ternyata masih tidak mau juga. Baik, kita akan menggunakan cara ketiga. Kita double klik bola volinya. Kita tunggu. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman klik pada bagian save. Kita klik mana nih, save. Kita save, copy. Nah, ini kita klik save as. Kita klik save as. Oke, kita rubah menjadi JPG. Klik OK. Sekarang kita punya dua gambar. Mana nih yang bentuk JPG? Kita klik kanan supaya tahu mana yang bentuk JPG. Pilih properties. Oh, ini nih, berarti yang pertama bentuk JPG. Berarti yang ini kita hapus. Oke, aplikasi ini saya hapus. Sudah cukup. Kita lakukan hal yang sama. Klik file, open.
bola voli. Nah, sekarang sudah terbuka gambar bola volinya. Kita hapus lagi seperti tadi bagian tepinya. Kita pindahkan. Nah, kita perkecil lagi, CTRL plus T. Tahan shift-nya. Oke. Kita lakukan hal yang sama untuk gambar-gambar yang lain. Jadi untuk bagian ini saya skip, nanti kita lanjutkan setelah saya memasukkan semua gambarnya. Baik, beberapa gambar sudah saya masukkan ke lembar kerja kita. Ada beberapa gambar lagi yang ingin saya masukkan dan ada beberapa step juga yang akan saya beritahu ke teman-teman bagaimana pengaturannya. Perhatikan di sini teman-teman, saya sudah memasukkan gambar raket ya. Tapi posisi raketnya ini kan menutupi sepatu nih. Bagaimana posisinya supaya raket ini ada di belakang sepatu? Pertama, teman-teman klik pada bagian saya akan cari raket. Nah, ini dia. Sebelumnya saya sudah memberi nama untuk tiap-tiap ininya ya. Kita klik, geser, taruh di bawah tulisan di bawah layar sepatu. Maka secara otomatis raket ini akan berpindah ke belakang dari gambar sepatu. Kita lakukan klik CTRL plus T karena saya akan mengecilkannya. Nah, hasilnya seperti ini dan saya akan memutarnya. Taruh pointernya ini di pojokan ya, di pojokan ujung sehingga membentuk simbol melengkung. Sehingga nanti ketika diklik dan digeser, maka si raket ini bisa diputar-putar sesuai dengan keinginan kita. Seperti ini. Kayak itu poin berikutnya. Nah, berikutnya yang paling penting adalah pastinya harus ada nomor telepon ya. Ketika ada yang memesan, kita akan memasukkan simbol WA. Simbol WA ini kita klik, tahan, geser, kita lepas. Nah, simbol WA-nya udah masuk. Oke, ini artinya supaya kalau ada yang penulisan tinggal masukin aja. Nah, untuk teksnya kita tidak perlu buat seperti awal, kita akan melakukan hal yang sama di toko peralatan ini, berarti yang ini ya. Kita klik, kemudian klik kanan, pilih duplikat, oke. Kita geser ke bawah, kita tinggal double klik saja yang ini, masukkan nomor teleponnya. 0812, ini contoh saja ya untuk pura-pura. Jadi saya tidak tahu ini nomor siapa, cuma asal aja ya. Kita lakukan hal yang sama, CTRL plus T. Kita atur. Nah, seperti ini. Oh, berarti logo WA-nya kita rubah. Nah, ini dia. Ups, kita klik OK dulu. Klik WA, kita geser ke arah sini. Nah, seperti ini. Atau kita perkecil. Oke. Untuk nomor teleponnya tadi ini dia, kita klik, kita perkecil lagi. Nah, oke, dan rubah warnanya supaya lebih jelas. Kita klik pada bagian outglow-nya. Kita rubah menjadi warna putih seperti tadi. Oke. Nah, seperti ini kita tinggal size-nya aja rubah nih. Kita rubah 5. Nah, seperti ini. Dan tempatkan ke tempat yang diinginkan. Nah, baik, sebenarnya tinggal teman-teman bagaimana cara mengaplikasikan dan membuat desainnya semenarik mungkin supaya orang-orang bisa tertarik dengan apa yang sudah teman-teman buat pada spanduknya. Langkah terakhir adalah kita klik save. Kita klik save biasa. Nah, ini fungsinya supaya kalau ada perubahan ke depannya, di kedepannya teman-teman bisa melakukan tinggal pengeditan lagi nih, tinggal diedit atau dipindah-pindahkan, dihapus, ditambah, silahkan. Jadi kita klik, saya ulangi, klik file, klik save. Nah, kita beri nama spanduk Toko Boom.
Nah, seperti itu, kita save. Oke, nah itu file yang pertama yang kita save ini digunakan untuk pengeditan kalau ada perubahan ya. Kemudian klik sekali lagi, klik file. Kali ini kita klik save as. Kita ubah PSD-nya ini menjadi PNG. Nah, ini kita save supaya menjadi format image. Oke, sudah selesai. Jadi kalau kita buka pada bagian pada bagian komputer, di sini kita sudah punya file bentuk Photoshop dan bentuk image-nya. Kita klik. Nah, ini dia. Nah, baik, itu saja video dari saya tentang bagaimana cara pembuatan spanduk dengan menggunakan Photoshop. Silahkan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan, tulis di komentar. Mungkin juga ada request dari beberapa teman-teman mengenai trik-trik tertentu yang pengen diketahui tentang Photoshop. Silahkan tulis saja di situ. Baik, itu saja video dari saya tentang bagaimana cara pembuatan sebuah spanduk dengan menggunakan Photoshop. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum.